Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati, diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa mengawali majelis yang mulia ini, kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Di antara salah satu karunia yang kita dapatkan di pagi hari ini, Allah telah hidupkan kita kembali setelah kematian kita dalam tidur semalam. Ini merupakan nikmat, pertanda Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk menambah perbekalan yang akan kita bawa. Allah memberikan kesempatan pada kita juga untuk bertaubat dari dosa dan kesalahan atas apa yang telah kita lakukan dari dosa dan kesalahan tersebut. Ini kenikmatan. Karena suka tidak suka, yang namanya kematian pasti datang menimpa kita. Duniawi ini tidak Allah ciptakan dalam keadaan abadi. Demikian pula penghuninya, termasuk kita manusia ini. Penghuni dunia, manusia, keberadaannya di dunia ini datang dan pergi, silih berganti, terlahir dan mati. Siapa yang lahir pasti nanti akan mengalami yang namanya mati. Dan kematian yang menimpa setiap kita bukan akhir dari perjalanan hidupnya, tapi kematian yang menimpa kita justru merupakan awal perjalanan yang panjang yang akan ditempuhnya sampai menuju kehidupan yang abadi, entah di surga ataupun di neraka. Maka tergantung apa yang kita perbuat di sini, di dunia ini. Jika kita menjalani kehidupan dengan sebenar-benar yang menjadi tujuan Allah hidupkan kita, maka itu perkara yang akan mengantarkan keselamatan, kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi setelah mati nanti. Nah, kalau hari ini Allah hidupkan kita kembali, pertanda Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat dari dosa dan kesalahan, untuk menambah perbekalan dengan meningkatkan amal ketaatan, dan jangan lupa, semuanya harus kita lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Bertobat ikhlas karena Allah, menjalankan amal taat ikhlas karena Allah, dan itulah yang akan kita lanjutkan pembahasan kita. Ikhlas karena Allah dalam bertobat akan menjadikan sebab betul-betul dosa kita terampuni. Ikhlas dalam menjalankan amal taat menjadikan salah satu syarat dari amal ibadah akan diterima. Bahkan merupakan syarat terbesarnya. Amal ibadah diterima mesti ikhlas. Ikhlas dalam menjalankan amal ketaatan lebih penting daripada ketaatan itu sendiri. Maksud saya misalnya ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Sholat itu penting, tetapi ikhlas dalam sholat lebih penting. Puasa, sedekah penting, namun ikhlas dalam puasa dan sedekah jauh lebih penting. Itu lebih menentukan, bahkan akan menentukan besar kecilnya, banyak sedikitnya pahala yang didapat. Bahkan mungkin sering telah saya sampaikan di beberapa majelis-majelis kita ini, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak sedikit amalan yang kelihatan kecil, pahalanya besar karena terdongkrak oleh keikhlasan. Itu pentingnya ikhlas yang punya peran besar mempengaruhi kualitas sebuah amalan,
banyaknya pahala yang didapatkan oleh seorang hamba yang beramal. Monggo kita lanjutkan pembahasan kita para jamaah, masih membahas tentang seputar keikhlasan sebagai kelanjutan dari pembahasan surutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala yang maha tinggi, di sisi Allah yang maha tinggi, yaitu pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan kita masih membahas tentang ikhlas, buah-buah keikhlasan telah kita kaji, dan kita sudah memulai pembahasan kiat-kiat agar ikhlas, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Allah yang maha tinggi. Yang telah saya sampaikan pinten? Dua. Nomor satu, agar kita bisa ikhlas, berbanyak berdoa. Berdoa minta agar diberi keikhlasan. Karena ikhlas itu termasuk juga jenis amalan. Sementara amalan kita itu kita bisa melakukan karena Allah yang memberikan kita kemampuan. Saya ulangi, ikhlas itu salah satu jenis amalan. Dan amalan itu kita bisa melakukan karena Allah memberikan kemampuan. Maka mintalah kepada Allah kemampuan untuk bisa menjalankan amalan. Salah satunya amalan yang bernama ikhlas. Ikhlas amalannya apa, Pak? Amalannya hati. Dan amalan-amalan hati itu jauh lebih tinggi dibanding amalan badan. Maka minta pada Allah dengan doa yang telah saya sampaikan. Dua di antaranya yang pokok, misalnya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu yang pertama. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu an usyrika bika, dari mempersekutukanmu, wa ana a'lam, padahal saya tahu ya Allah, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya mohon ampun kepadamu ya Allah dari perkara yang saya tidak tahu. Minta agar kita dijaga supaya tidak terjatuh pada kesirikan. Dan yang namanya tidak ikhlas itu termasuk jenis kesirikan. Misalnya riya. Riya itu kesirikan. Sirik apa? Besar apa kecil? Kecil kan, riya itu sirik kecil. Tapi dosa besar apa kecil? Dosa besar. Namanya sirik kecil, tapi dosanya tetap disebut dosa besar. Bahkan lebih besar. Dosa yang disebut syirik kecil itu lebih besar daripada dosa misalnya orang berjudi, minum khamr, itu kalah gede. Lebih gede namanya dosa yang bernama riya itu. Tuh, minta pada Allah agar kita dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua yaitu Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ini biasa diamalkan oleh Umar bin Khattab. Sahabat, orang yang sudah dijamin surga saja masih meminta agar ditolong oleh Allah untuk bisa ikhlas dalam amal ketaatannya. Apalagi kita, kalau jenengan lebih membutuhkan pertolongan Allah untuk ditolong menjadi orang yang ikhlas itu. Allahumma ja'al amali kullahu sholihan. Ya Allah, jadikanlah semua amalanku itu amalan yang soleh. Amal yang betul-betul sesuai tuntunan Rasulullah. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah dia amalanku itu semata-mata ikhlas mengharap wajah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan kau jadikan dalam amalanku itu berharap kepada sesuatu pun selainmu ya Allah. Jadi betul-betul kita minta pada Allah agar ibadah yang kita kerjakan semata-mata ikhlas karena Allah, tidak berharap kepada siapapun selain Allah. Yang nomor dua apa? Maksud saya tentang kiat-kiat untuk meraih keikhlasan yang telah saya sampaikan. Menyembunyikan amal. Yang nomor dua yaitu menyembunyikan amal. Jadi sangat dianjurkan kita menyembunyikan amal. Setiap kali sebuah amal memang diperintahkan untuk disembunyikan, jika itu memang amalan-amalan yang tidak diperintahkan untuk ditampakkan, kalau memungkinkan maka sembunyikan. Masya Allah, menyembunyikan amal ini merupakan perkara yang sangat besar dan banyak manfaatnya.
menyembunyikan amal. Jika amalan itu jenis amalan yang memang tidak diperintahkan untuk ditampakkan. Tetapi kan ada yang telah saya sampaikan, amalan-amalan yang memang menjadi syiar Islam yang justru harus ditampakkan. Tapi tetap ikhlas harus dikedepankan dalam semua amalan, termasuk amalan yang ditampakkan itu. Sholat jamaah ditampakkan, haji umroh ditampakkan, kurban ditampakkan, pelaksanaannya maksudnya ditampakkan, memang terlihat, berkorban ditampakkan, tapi tetap ikhlas dalam amalan yang tampak itu tetap harus dikedepankan. Namun selain amalan-amalan yang memang dianjurkan untuk ditampakkan, jika amalan itu sangat ditekankan untuk bisa dirahasiakan, merahasiakan amal itu lebih utama, karena akan mendapatkan beberapa manfaat ketika kita bisa merahasiakan amal. Entah misalnya kita bicara beberapa amalan, contoh sholat. Sholat sunnah. Sholat sunnah itu sebenarnya lebih baik di rumah atau di masjid? Di rumah. Kenapa? Di rumah itu lebih sedikit orang yang tahu. Paling mungkin kalau ada istri dan anak kita. Tapi kalau di masjid banyak yang tahu. Ini menandakan dengan semakin rahasianya amalan sholat sunnah itu lebih berpeluang untuk kita bisa ikhlas. Termasuk juga amalan-amalan sholat sunnah yang di siang hari dan amalan sholat yang sunnah yang di malam hari, lebih utama yang mana? Di malam hari. Sholat sunnah di siang hari, sholat duha. Sholat sunnah di siang hari, sholat apa yang lainnya banyak. Tetapi sholat sunnah di malam hari, itu lebih utama. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan, Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Wa afdalu sholati ba'dal faridati sholatul lail. Kata Rasul kan begitu. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di Sahrullahil Muharram. Puasa sunnah di bulannya Allah yaitu Muharram. Selanjutnya Rasul berbicara tentang sholat. Dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu 5 waktu yaitu sholatul lail, sholat malam. Ini menunjukkan sholat-sholat sunnah semuanya itu yang paling utama sholat malam. Kenapa? Lebih rahasia tadi. Lebih rahasia. Sehingga akan meraih keutamaan yang lebih besar. Karena dirahasiakan itu. Apalagi misalnya istighfar, bertaubat. Kapanpun kita dianjurkan boleh beristighfar. Tapi bertaubat di waktu yang lebih tersembunyi. Misalnya seperti malam yang akhir waktu sahar. Itu lebih utama. Yang Allah telah menyebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Untuk orang-orang yang disebut ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, itu punya kebiasaan mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala di seperti malam akhir, waktu yang lebih tersembunyi. Istighfar kapanpun bagus, tapi dengan menyembunyikan di saat kita menyendiri, menyepi dengan Allah Ta'ala tanpa ada siapapun juga, ini lebih jujur dalam istighfar. Memohon ampunnya pada Allah lebih ikhlas, lebih jujur. Sedekah pun demikian. Amalan-amalan dengan dirahasiakan itu lebih utama. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan ini, sahabat Jabir, maksud saya sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin sholihin falyaf'al. Beliau mengatakan demikian, barang siapa di antara kalian yang bisa, yang mampu untuk memiliki amalan yang bisa dirahasiakan, falyaf'al, maka lakukan. Jadi barang siapa di antara kalian yang bisa untuk merahasiakan amal, lakukan. Merahasiakan amal yang memang amalan yang bukan diperintahkan untuk tampak, maka kalau kita bisa merahasiakan, lakukan. Itu lebih utama. Bahkan hendaklah memang kalau jenengan memiliki itu. Walaupun tidak semua amalan kita bisa merahasiakan, setidaknya kita punya jenis amalan-amalan yang hanya kita sendiri yang tahu. Sampai istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, orang lain tidak tahu. Sebaiknya kita memiliki itu. Ada amalan yang hanya kita yang tahu. Dan Allah Ta'ala saja.
kita bisa merahasiakan itu, entah jenengan bisa mencari amalan apa itu penting. Itu penting. Yang semoga bisa dijaga, diharapkan dengan amalan itu kita bisa meraih keutamaan yang besar. Beberapa di antara keutamaan ketika kita merahasiakan amal itu para jamaah. Nomor satu, kalau kulon jenengan berusaha merahasiakan amal satu, lebih mudah untuk ikhlas tadi. Lebih mudah untuk ikhlas. Ini nomor satu. Merahasiakan amal lebih mudah untuk ikhlas. Mau berharap dilihat orang? Nggak ada orang yang melihat. Rahasia kok. Mau ingin didengar orang? Nggak ada yang mendengar. Mau kita sendirian. Maka lebih diharapkan lebih mudah untuk ikhlas. Yang kedua, lebih jujur. Orang yang beramal ibadah dengan merahasiakan amalannya itu lebih jujur dan semangat dalam beramal. Lebih jujur. Maksudnya, apa yang dilakukan betul-betul tulus dari hati. Itu yang dimaksud jujur. Bukan hanya amalan lahiriahnya. Karena kalau yang dia lakukan karena tampak terlihat oleh orang, bisa jadi itu bukan kejujuran, tapi kemunafikan. Ada harapan-harapan yang dia berharap dari manusia, ingin dilihat, ingin didengar, itu kan bukan jujur berarti. Kalau yang dimaksud jujur betul-betul tulus dari hati, ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata, maka dengan merahasiakan amal itu lebih mengantarkan pada kejujuran, lebih jujur. Nomor tiga, akan menambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang beramal dengan merahasiakan akan menambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Rasa takut. Sehingga betul-betul ketika kita menjalankan amalan yang rahasia tadi, umpama sholat. Sholat yang rahasia. Di tengah malam, istri pun sedang tidur, anak pun sedang tidur, kita terbangun, mereka nggak lihat, kita sholat sendirian, tidak ditahu oleh mereka, itu akan lebih menumbuhkan rasa takut kita pada Allah Ta'ala. Kita bayangkan, dalam keadaan harus yakin kita, Allah sedang melihat kita. Allah melihat gerakan-gerakan kita dalam sholat itu, Allah mendengar bacaan-bacaan yang kita ucap di lisan kita, Allah pun melihat hati kita, bagaimana kita memahami, merenungkan ucapan yang kita baca itu. Masya Allah, itu akan menghasilkan rasa takut. Kita takut untuk melakukan perbuatan yang sia-sia, dalam gerakan yang sia-sia. Kita takut karena dilihat oleh Allah. Kita takut mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak selayaknya dalam ibadah itu, karena Allah mendengarnya. Kita bahkan takut hati ini menyelinap keinginan-keinginan yang tidak baik. Kita takut karena Allah tahu. Misalnya, kalau kita sedang sholat sendiri, tidak riak memang, nggak ada yang lihat. Sholat sendiri, tidak sum'ah memang, karena tidak ada yang mendengar. Tapi sholat sendiri, bisa ujub nggak? Nah, ini yang harus kita jaga. Ujub, yaitu bangga diri. Sholat di malam seperti ini, nggak dilihat orang, nggak didengar orang. Wah, ini bagus sekali. Berarti saya termasuk orang yang hebat ini. Menghebatkan diri, merasa diri lebih wah. Ini termasuk virus yang akan merusak pahala sebuah amalan yang bernama ujub. Jadi yang keempatnya selanjutnya, dengan merahasiakan amal bisa memperbesar pahala. Bisa memperbesar pahala. Padahal pahala besar itu sangat kita butuhkan ketika kita sewaktu-waktu kelak kembali kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana terdahulu yang telah saya sampaikan, pahala yang banyak itu sangat mempengaruhi tingginya derajat di surga. Tapi kalau dosa yang banyak akan mempengaruhi siksa di neraka. Berarti kalau kita ingin selamat dari api neraka, bebaskan diri dari dosa dengan bertaubat. Kalau kita ingin selamat dari api neraka, bebaskan diri dari dosa dengan cara bertaubat, mohon maghfirah, ampunan Allah Ta'ala, biar selamat dari api neraka. Kalau kita ingin masuk surga dengan semakin tinggi derajatnya, perbanyak pahala dengan menjalankan amal ketaatan, ikhlas karena Allah Ta'ala,
sesuai tuntunan Rasulullah, semakin ikhlas, semakin sesuai tuntunan Rasulullah, semakin besar pula pahalanya. Kalau semakin besar dan banyak pahalanya, harapan mendapatkan surga dengan derajat tingkatan yang semakin tinggi lebih besar. Karena lek sanguni jenengan akeh pun kula sebut minggu lek jenengan misalipun bepergian di tempat panjenengan bepergian itu, di sana ingin mendapatkan makanan yang lebih enak ketika belanja, ingin mendapatkan tempat penginapan yang lebih layak ketika harus menginap, pengen apapun, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, itu berarti butuh uang yang lebih banyak. Semakin banyak bekal uang yang dibawa, jenengan mudah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Menginap lebih baik, makanan lebih baik, belanja pakaian lebih baik, dan seterusnya. Demikianlah di surga. Orang yang pahalanya lebih banyak, insya Allah akan dimudahkan untuk menggapai derajat yang lebih tinggi. Yang kelima, dengan merahasiakan amal, akan bisa menghindari cinta popularitas. Mudah kita untuk menghindari cinta popularitas. Cinta ketenaran, keterkenalan. Para jamaah, tidaklah mengapa kita itu asing dalam pandangan manusia, tapi kita tidak asing dalam pandangan penduduk langit. Kita asing dalam pandangan penduduk bumi, tapi tidak asing dalam pandangan penduduk langit. Masya Allah. Ini bagus sekali. Artinya, malaikat-malaikat mengenal panjenengan, apalagi Allah Ta'ala. Walaupun manusia tidak mengenal panjenengan, tidak mengapa. Apalah artinya manusia mengenal panjenengan sebagai orang yang dermawan. Manusia mengenal panjenengan sebagai orang yang soleh dengan ketaatan-ketaatan. Tapi jenengan tidak dikenal oleh malaikat sebagai orang yang dermawan, karena tidak ikhlas. Jenengan tidak dikenal sebagai orang yang soleh karena tidak ikhlas. Apalah artinya? Tapi lebih baik walaupun manusia menganggap jenengan tidak ikhlas, manusia menganggap jenengan orang yang tidak pernah bersedekah, karena sedekah jenengan sering dirahasiakan, sehingga manusia tidak mengenal jenengan sebagai ahli sedekah, tapi malaikat mengenal jenengan sebagai orang yang bagus, orang yang beriman dan bertakwa, ikhlas dalam amal ketaatannya. Masya Allah. Itulah yang mesti kita harapkan. Jadi dengan merahasiakan amal bisa menghindari cinta popularitas. Dan yang keenam, dengan merahasiakan amal bisa menjaga hati dari noda-noda perusak hati. Bisa menjaga hati dari noda-noda perusak hati. Noda-noda perusak hati, ya riya, ya sum'ah, ya ujub, dan yang lain-lain. Itu bisa menjadikan kita bisa terjaga. Itu para jamaah rahmani wa rahmatullah. Selanjutnya, setelah kita dianjurkan untuk merahasiakan amal, dengan merahasiakan amal itu akan mendapatkan kita beberapa keutamaan tadi. Di samping keutamaan-keutamaan yang telah saya sebutkan tadi, juga nantinya orang yang dia ikhlas, disebabkan salah satunya dia bisa merahasiakan amal itu, insya Allah punya peluang untuk mendapatkan naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar, di saat manusia pertama hingga terakhir berkumpul untuk diadili oleh Allah Ta'ala, ditimbang dan dihisab amalan mereka. Di saat itu keadaan yang terjadi di sana panas sepanas-panasnya. Saking panasnya, manusia pun ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Di waktu itu ada malam enggak? Siang terus, panas terus. Dan waktunya bukan 1 hari 2 hari. Sangat lama sekali dalam keadaan kepanasan untuk ngantri satu persatu diadili. Maka orang yang bisa merahasiakan amal dan meraih keikhlasan dengan sebab amal yang dirahasiakan itu, dia bisa mendapatkan naungan Allah. Di saat orang lain kepanasan, dia bisa berteduh menunggu diadili yang ngantri satu persatu tadi. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya,
Salah satu di antara dari 7 golongan itu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seorang lelaki yang mereka bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya itu. Karena apa? Karena merahasiakan. Jadi seorang laki yang bersedekah dan dia merahasiakan sedekahnya itu saking rahasianya sampai tangan kirinya pun tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini gambaran saking begitu rahasianya. Yang ketiga, sekarang kiat-kiat agar kita bisa ikhlas dalam menjalankan amal ketaatan. Dalam beramal soleh, lihatlah selalu orang yang lebih baik darimu. Dalam beramal soleh, ya dalam menjalankan ketaatan semuanya ini maksudnya. Lihatlah selalu orang yang lebih baik darimu. Kenapa begitu? Kalau kita dalam beramal soleh selalu melihat ada saja orang yang lebih baik daripada kita, maka kita tidak merasa sok lebih baik. Kalau kita beramal soleh dan selalu melihat kepada orang lain, oh dia lebih baik, beliau lebih baik, mereka lebih baik. Maka kalau begitu kita tidaklah melihat diri ini lebih baik. Sehingga kita merasa tawadu, merasa bisa rendah hati. Bukan rendah diri minder, tapi rendah hati. Kata orang Jawa itu andap asor. Andap itu di bawah, asor itu yang merendahkan diri tadi. Jadi kita tidak merasa lebih baik, tidak riak, tidak sum'ah. Karena melihat ada orang lain yang lebih baik. Dalam pandangan kita. Dalam pandangan kita. Walaupun sejatinya dalam pandangan Allah Ta'ala, belum tentu mereka yang lebih baik. Bisa jadi jenengan yang lebih baik. Kalau yang kita maksud, sesama kaum muslimin di sekitar kita. Tapi kalau yang kita pandang itu Rasulullah lebih baik, ya memang betul Rasulullah lebih baik, tidak mungkin kita lebih baik. Tapi kalau sesama kita pun untuk sesama kita, misalnya konco-konco, teman-teman ngeten iki, dalam satu majelis seperti ini, kita jangan merasa lebih baik dari yang lain. Kita harus senantiasa melihat yang lain lebih baik daripada saya. Walaupun mungkin saya lebih banyak amalannya, yang lain itu sedikit amalannya, belum tentu yang sedikit itu lebih jelek, yang banyak lebih baik. Karena yang banyak itu bisa jadi hanya banyak dalam jumlah, tapi dia sedikit dalam ikhlas. Sementara yang sedikit, amalnya sedikit, tapi dia ikhlas, tentu akan lebih baik tentunya. Jadi senantiasalah kita memandang orang lain dari saudara-saudara kita itu, dia lebih baik. Walaupun sejatinya apakah memang dia lebih baik, atau mungkin jenengan lebih baik, itu Allah yang Maha tahu. Jadi dengan begitu, dengan merahasiakan amal, maksud saya dengan apa yang kita lakukan yang nomor 3 ini, yaitu beramal soleh, senantiasa kita harus merasa orang lain lebih baik, melihat orang lain lebih baik, itu dimudahkan kita untuk bisa meraih keikhlasan. Misalnya Rasulullah atau para sahabat-sahabat, Allah Ta'ala telah berfirman bahwasanya ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ulaika, mereka itu, mereka yang dimaksud para nabi dan rasul adalah alladzina, orang-orang yang hadallah, Allah telah memberi petunjuk kepada mereka para nabi dan rasul itu, maka ikutilah petunjuk mereka. Saya ulangi, mereka itulah para nabi dan rasul sebagai orang yang lebih baik daripada kita, dan mereka berada di atas petunjuk, maka kita diperintahkan agar ikutilah petunjuk mereka. Berarti jangan sampai kita justru merasa lebih baik dari mereka, baik para nabi dan rasul ataupun termasuk orang-orang yang
mengikuti para nabi dan rasul itu, misalnya para sahabat-sahabat, jangan sampai kita merasa lebih baik dari mereka. Enggak kok, saya nggak pernah merasa lebih baik dari mereka. Tetapi realitanya kadang-kala orang yang mengatakan saya tidak lebih baik daripada mereka. Tapi nyatanya ketika jelas datang teladan dari mereka, kita tidak memilih teladan itu, memilih yang lain. Ini berarti kita menganggap ada suatu yang lain yang lebih baik dari pengamalan atau ajaran mereka. Maksudnya, misalnya orang yang menjalankan amal ibadah, tapi ibadahnya nggak mengikuti tuntunan Rasulullah, malah mengikuti tuntunan yang lain, mau dikatakan apa orang seperti ini? Apakah dia akan kita katakan dia mengakui Rasulullah lebih baik? Kalau dikatakan mengakui Rasulullah lebih baik, loh, tapi kenapa mengikuti yang lain? Meninggalkan tuntunan Rasulullah. Walaupun lisannya tidak mengatakan, saya tidak mengatakan lebih baik dari Rasulullah, tapi kalau tidak mengatakan saya lebih baik dari Rasulullah, kenapa ketika Anda tahu tuntunan Rasulullah yang jelas itu lebih baik, malah memilih yang lain? Kalau kita ingin betul-betul ikhlas, sudah, kita ikuti orang yang terbaik itu. Ikuti Rasulullah, ikuti para sahabat-sahabat Nabi. Apa yang telah diamalkan oleh mereka, kita ikuti. Termasuk dalam hal keikhlasan, mereka lah orang-orang yang paling baik keikhlasannya. Rasulullah, para sahabat-sahabatnya. Kita ikuti jejak-jejak mereka dalam masalah menjaga hati, dalam masalah menjaga amalan lahir. Mereka orang terbaik, hati mereka. Mereka orang terbaik, amalan lahirnya. Kita harus menjadi pengikut mereka kalau ingin baik pula hati kita. Keikhlasan kita tadi misalnya. Kalau kita ingin baik, amalan lahir kita. Contoh mereka, praktek sholat kita, praktek wudhu kita, praktek amalan apapun, contoh mereka. Selagi kita dapati teladan mereka telah mencontohkan pada kita, ikuti mereka. Karena Allah katakan mereka itu adalah ulaikal ladzina hadallahu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ulaikal ladzina hadallahu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Sehingga kita pun diperintahkan untuk apa? Maka ikutilah petunjuk mereka. Termasuk mengikuti petunjuk mereka dalam hal kiat-kiat menjaga keikhlasan tadi. Ikuti petunjuk mereka. Jangan kita merasa lebih baik dari mereka. Maka itulah apa yang bisa kita dapatkan ketika dalam beramal. Senantiasalah dalam beramal melihat selalu orang yang lebih baik dari kita. Untuk kita apa? Kita contoh. Melihat orang yang lebih baik daripada kita untuk kita teladani. Dan sekaligus melihat orang yang lebih baik daripada kita supaya kita tidak menyombongkan diri. Supaya kita tidak bangga diri, tidak merasa ujub atas kebaikan yang kita lakukan. Supaya tidak demikian itu. Nah, yang keempat, kiat-kiat untuk bisa meraih keikhlasan yaitu menganggap kecil amalan yang sudah kita lakukan. Menganggap kecil amalan yang sudah kita lakukan. Kalau mau kita bandingkan dengan anugerah, dengan kenikmatan, pemberian dari Allah Ta'ala yang sangat banyak, maka ketaatan yang kita lakukan itu kecil. Itu sedikit. Maka senantiasalah menganggap kecil amalan yang sudah kita lakukan. Jangan merasa kita telah beramal besar. Jangan kita telah merasa beramal banyak. Jangan. Tapi merasalah kita bahwasanya masih beramal yang sedikit. Merasalah bahwasanya kualitas amal ibadah kita masih kurang. Maka ketika kita merasa amal kita sedikit, ada upaya untuk memperbanyak. Biar menjadi banyak. Kalau kita merasa amal kita kualitasnya kurang, ada upaya untuk memperbaiki kualitas. Sehingga di situ akan menunjukkan perbaikan-perbaikan yang semakin nyata, semakin banyak amalannya, semakin baik kualitasnya. Karena apa? Karena senantiasa menganggap amalan yang selama ini kita lakukan sedikit atau kecil. Wow. Berarti yang keempat, menganggap kecil atau sedikit terhadap amalan yang telah kita lakukan. Karena di antara hal-hal yang bisa merusak diri seorang hamba adalah merasa puas dengan apa yang telah dilakukan. Merasa puas dengan diri sendiri. Wis lego, wis akeh sedekahku, wis lego. Apalah yang kita bangga-banggakan? Merasa sudah cukup dengan apa yang ada. Apa yang sudah merasa cukup?
betul-betul nanti mencukupi untuk bekal kita. Padahal kita tidak tahu sudah diterima atau belum, kita tidak tahu. Kita tidak tahu sholat kita sudah diterimahkah atau belum. Kita tidak tahu sedekah kita sudah diterima atau belum. Ya, sudah diterima oleh orang yang menerima, tapi diterima oleh Allah tidak. Kita tidak tahu. Karena tidak tahu itulah yang seharusnya kita senantiasa mengkhawatirkan tentang apa yang telah kita lakukan. Jangan-jangan belum diterima, jangan-jangan masih kurang. Kalau ternyata jangan-jangan belum diterima dan memang benar-benar belum diterima, berarti kita harus ada peningkatan agar amalan kita diterima. Kalau ternyata masih kurang, berarti ada upaya untuk menambah. Sehingga agar bisa begitu, bisa betul-betul ikhlas dalam beramal, senantiasalah merasa kita masih kecil, masih sedikit dari amalan ketaatan yang kita lakukan itu. Dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu an mengatakan ada seorang laki yang masuk surga karena kemaksiatan, dan ada seorang lelaki yang masuk neraka karena perbuatan baik. Aneh enggak di sini? Kita benar aneh nggih? Aneh. Kalau jenengan merasa aneh, jangankan jenengan. Orang yang mendengar perkataan ini pun mereka langsung aneh. Sehingga menanyakan, dikatakan kepadanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin orang masuk surga karena kemaksiatan? Bagaimana mungkin orang masuk neraka karena amal baiknya? Sebelum saya menyampaikan jawaban dari sahabat Sa'id bin Jubair, perlu panjenengan ketahui, yang dimaksudkan orang masuk surga karena kemaksiatan, itu bukan perkara kemaksiatannya yang memasukkan dia ke surga. Dan karena taubatnya misalnya, karena dia senantiasa takut atas kemaksiatan yang telah dilakukan. Aku kok telah berbuat maksiat seperti ini, jadi merasa bersalah, takut. Walaupun sudah bertobat, masih takut. Jangan-jangan belum terampuni. Padahal mungkin Allah telah mengampuni. Masih takut dengan keburukan masa lalunya. Mohon ampun terus-menerus. Makanya ulama-ulama atau orang-orang soleh dulu itu, atas satu dosa yang telah dilakukan, bukan hanya satu kali bertobat. Berkali-kali. Bahkan mungkin ratusan atau barangkali ribuan kali dengan satu dosa yang dilakukan itu masih berulang-ulang memohon ampun karena masih takut jangan-jangan belum terampuni. Dan maka kaitan itu dikatakan kepada Sa'id bin Jubair, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Maka Sa'id bin Jubair pun menjawab, seorang lelaki pernah melakukan kemaksiatan, lalu setelahnya ia senantiasa merasa takut akan hukuman Allah karena kemaksiatan yang ia lakukan tersebut. Lalu ia pun bertemu dengan Allah, maka Allah ampuni dirinya dikarenakan rasa takutnya tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada seorang laki yang berbuat kebaikan, kemudian ia terus-menerus berbangga diri dengan hal tersebut, hingga kemudian dia bertemu Allah, maksudnya meninggal dunia, dalam keadaan membawa amalan tersebut, yaitu amalan yang dia bangga-banggakan tadi, namun Allah akhirnya memasukkan dia ke dalam neraka. Berarti para jamaah, pendosa, orang yang banyak dosa, itu tidak selalu tercela selama dia betul-betul merasa takut atas dosa yang telah dilakukan dan bersegera bertaubat atas dosa yang telah dilakukan tersebut. Mungkin sampai dengan kesungguhan taubatnya, menangis bercucuran air mata, hingga tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata karena begitu penyesalan yang sangat menguasai dirinya niku, sangat menyesal sampai nggak bisa mengungkapkan kata-kata, nangis untuk mengungkapkan ungkapan permohonan ampunan pada Allah pun mboten saged ngucap, nangis tok isoe. Bercucuran air mata mewakili ungkapan kata-kata untuk memohon ampun pada Allah Ta'ala. Masya Allah, itu yang menjadikan sebab dia diharamkan dari api neraka.
tangisan seorang hamba karena Allah Ta'ala bisa dengan sebab dia diselamatkan dari api neraka. Maka berarti pendosa yang seperti ini dia bisa menjadi ahli surga karena dosanya. Bukan kok karena dosanya dalam artian dosa itu memasukkan ke surga, tapi dia sebab dosa menjadikan dia pun bertobat, menjadi orang baik, menyesal atas dosanya, takut kepada Allah Ta'ala, maka akhirnya Allah pun masukkan dia dalam surga. Sementara orang yang berbuat baik namun dia membanggakan kebaikannya, maka hakikatnya itu bukan sebuah kebaikan. Berbuat baik namun bangga diri atas kebaikannya bukan sebuah kebaikan, karena dia tidaklah bisa berbuat baik sebenarnya kalau tidak Allah yang menjadikan dia baik. Kula jenengan boten saged berbuat baik kalau tidak Allah yang membuat kita baik. Sehingga kalau begitu, apa yang kita banggakan? Kula jenengan saged ngaji, Allah sing memberikan kemampuan kita saged ngaji. Kita bisa sholat bukan karena kemampuan kita, tapi Allah yang menolong kita bisa sholat. Kita bisa sedekah bukan karena kemampuan kita hingga kita bisa sedekah, tapi Allah yang memberikan kita pertolongan untuk bisa sedekah. Sehingga kalau begitu, apa yang kita banggakan? Maka orang yang membanggakan amalan ketaatan atau kebaikannya, sejatinya itu bukan lagi kebaikan. Bukan kebaikan dia kok, itu kebaikan Allah yang Maha Pengasih kepadanya, menolong untuk berbuat baik, tapi dia membanggakan diri. Ini kehebatanku, padahal itu kehebatan Allah. Maka sehingga yang terjadi, dia bukanlah orang yang baik, dia orang yang justru dosa karena membanggakan dirinya, akhirnya masuk neraka karena dosa membanggakan diri atas kebaikan-kebaikannya. Sementara orang yang berbuat dosa dan dia pun menyesal atas dosanya, justru dia menjadi orang yang baik karena telah bertobat dari dosanya, menyesal atas dosanya, takut pada Allah Ta'ala atas dosanya. Itu nomor kita nih, mau sekawan. Sekarang nomor 5. Kelima yaitu merasa takut amalannya tidak diterima. Jadi kiat-kiat agar kita bisa ikhlas, senantiasalah memiliki rasa takut kalau amalan kita tidak diterima. Mengkhawatirkan selalu kita dengan amalan. Jadi bukan merasa pede, tapi merasa takut, merasa khawatir. Suatu saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menanyakan kepada Rasulullah perihal firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Itu ayat yang berbunyi walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayat yang mengatakan dan mereka orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka kelak akan kembali kepada Tuhannya. Ayat itu Ibunda Aisyah pun tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat itu? Orang-orang yang takut itu, apakah mereka itu pencuri? Yang takut dengan dosa mencurinya? Apakah mereka itu berzina? Yang takut dengan dosa zinanya? Apakah mereka itu orang yang meminum khamr? Yang takut dengan dosanya yang telah meminum khamr? Sehingga dia takut dengan dosa-dosanya itu. Jawaban Rasulullah nama, la ya bintas siddiq walakinnahumul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minkum ulaikal ladina yusarriuna bil khairati wa hum laha sabiqun. Jawaban Ibnu Kanjeng Nabi, tidak wahai putri As-Siddiq, bukan. Mereka orang yang takut itu yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu bukan mereka orang yang takut karena telah mencuri, bukan orang yang takut karena dosanya yang dia telah berzina, bukan orang yang takut karena dosanya telah meminum khamr, bukan. Dia ini orang yang takut, ini orang yang baik. Mereka orang yang yasumuna, orang yang berpuasa, wa yusalluna, mereka orang yang sholat, wa yatasaddaquna, mereka orang yang sedekah. Artinya mereka orang yang takut ini disebutkan orang yang baik. Dia sudah sholat, sudah puasa,
sudah sedekah, wahum yakhafuna an la yuqbala minhum. Namun mereka takut kalau belum diterima dari mereka. Wedi lek posone jangan-jangan diterima kok gak ya karo Allah. Wedi, khawatir kalau sholatnya tidak diterima, takut kalau sedekahnya nggak diterima. Itulah mereka orang yang berbuat baik namun masih mengkhawatirkan kebaikannya. Berbuat baik tapi tidak merasa sok baik. Itulah para sahabat-sahabat Nabi. Orang-orang baik tapi tidak merasa diri lebih baik. Orang baik tapi masih mengkhawatirkan kebaikannya. Orang baik tidak merasa sayalah yang terbaik. Tidak. Justru tadi di nomor sebelumnya, orang yang baik yang membanggakan kebaikannya, merasa diri lebih baik, justru itulah pertanda dia tidak baik. Tidak baik. Karena ujub berarti tidak baik. Sementara mereka ini orang yang senantiasa mengkhawatirkan kebaikannya, takut kepada Allah Ta'ala atas amalan yang telah dikerjakan. Maka mereka itu ulaikal ladzina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang yang seperti itu, orang-orang yang senantiasa masih mengkhawatirkan kebaikannya itu, mereka nanti adalah dengan sebab rasa takutnya itu akan menghasilkan bersegera dalam berbuat baik. Mereka akhirnya dampak dari merasa takut, dampak dari masih mengkhawatirkan kebaikannya itu membuat dia bersegera untuk berbenah diri, memperbaiki, bersegera untuk memperbaiki ketaatan-ketaatannya agar apa yang dikhawatirkan itu tidak menimpa. Apa yang dikhawatirkan tadi? Khawatir amalannya nggak diterima. Supaya kekhawatirannya amalannya nggak diterima itu nggak terjadi, dia pun berusaha memperbaiki. Persis gambaran kurang lebihnya seorang penjual. Kalau penjual itu merasa khawatir dagangannya tidak terbeli oleh pembeli, apa yang dilakukan? Memperbaiki kualitas dagangannya, memperbaiki kualitas barang jualannya supaya disukai oleh pembeli sehingga laku, bahkan harganya mahal karena baiknya kualitas dagangannya. Karena rupa gendong rego, kan gitu kata Jawa, kata orang Jawa ini. Rupa gendong rego, arti ini pun ini harganya mahal atau murah tergantung kualitas. Demikian pula amal ibadah kita, Allah mau menerima dengan pahala yang banyak atau sedikit tergantung kualitas amal ibadah kita. Bila kalau nggak punya kualitas sama sekali, alah, buatan dituku, nggak sido dituku, Allah nggak menerima, nggak membeli, nggak memberi pahala, dibuat, nggak dituku. Kalau nggak punya kualitas, kalau kualitasnya rendah, ya wis diterima, tapi regane murah. Lek sai regane larang, kan gitu loh. Maka orang yang takut dengan kualitas amalannya jangan-jangan ditolak, dia akan bersegera untuk memperbaiki dan terdepan dalam berbuat kebaikan itu. Itu yang bisa sampaikan. Tuluk jaminan? Kurang 3 menit tuluknya, nggih. Kurang 3 menit tuluknya, nanti setelah tuluk 15 menit kurang lebihnya, atau ada yang mengatakan 10 menit kurang lebihnya setelah tuluknya itu sakit salat isyraq bagi yang menghendaki. Terus sebelum saya akhiri, biasakan untuk menjaga zikir pagi dan petangnya. Kalaupun nanti misalnya pun ada sisa waktu sebelum tuluk, sudah kita akhiri pengajian misalnya, kalau belum waktunya sholat isyraq, jangan sholat, karena ketika waktu masih pas terbitnya matahari, tuluk itu kan pas terbit, itu waktu yang diharamkan sholat. Kalau pas terbitnya, pas tuluknya, itu waktu yang diharamkan sholat. Maka jangan sholat dulu, tunggu kurang lebih 15 menit, dan ada yang mengatakan 10, ya tunggulah 15 menit misalnya, gunakan manfaat waktu yang masih tersisa itu untuk zikir pagi misalnya. Kalau misalnya ada waktu seperti itu yang bisa kita lakukan, lakukan seperti itu. Biasakan terus untuk zikir pagi, jangan lupa, karena itu perkara yang akan mengantarkan pada kita kebaikan. Allah berikan kemanfaatan dalam segala urusan kita, dunia dan akhirat. Jadi seperti itu. Ya, sebelum kita akhiri, jadi seperti itu yang poin ke-5 tadi, merasa takut amalan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ketika muncul rasa takut itu,
orang yang merasa dirinya masih mengkhawatirkan amalannya, akan ada upaya untuk memperbaiki amalan tersebut agar amalannya bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Di antaranya dengan berusaha mengikhlaskan dalam amalan apapun yang dia kerjakan. Insya Allah, poin yang selanjutnya, ke-6 dan seterusnya, bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada waktu, bisa panjenengan untuk zikir pagi sebelum menunggu waktu sholat isya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemampuan untuk senantiasa bisa mengikhlaskan diri dalam setiap amalan ketaatan yang kita lakukan. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan untuk kita senantiasa bisa mencontoh, meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan beragama. Semoga Allah memberikan pada kita kekuatan istiqomah dalam ketaatan tersebut, selalu mentauhidkan Allah dalam setiap amal ibadah kita, dan selalu sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Semoga kita diberi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Semoga di antara kita barangkali masih ada yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Semoga kita semuanya diberi umur panjang yang barokah, sewaktu-waktu kelak meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.